Pemirsa, Polda Jawa Tengah resmi menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka kasus kematian dosen Untak Dwinanda Linsia Levi. AKBP Basuki terbukti melakukan kelalaian yang berujung pada meninggalnya korban. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Linsia Levi. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar hotel pada bulan November lalu. AKBP Basuki yang kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. 359 ya, kemudian ditambah dengan pasal berapa ya? 306 ya, 306 dan 306 junto 304 ya, kemudian pasal 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan, ya, mengabaikan. Selain dijatuhi sanksi PTDH, AKBP Basuki dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan pasal 306 KUHP tentang penelantaran terhadap orang yang dalam penguasaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sebelumnya seorang dosen cantik ditemukan tewas di kamar hotel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Korban bernama Dwinanda Linsia Levi ditemukan tanpa busana di lantai kamarnya. Seorang perwira polisi diketahui berada di dalam kamar saat korban tewas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans pasca kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Bus tersebut dikemudikan oleh sopir cadangan. Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Kota Semarang pada Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal bus tersebut dikemudikan sopir cadangan. Kini sopir diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu kepolisian melakukan tes urin terhadap sang sopir. Pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang terjadi di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Semarang. Insiden ini terjadi pada pukul 00.30 Senin dini hari saat bus yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta melaju kencang dan melintasi tikungan di ruas tol tersebut. Sebelum berbalik, bus menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, 16 korban meninggal kecelakaan bus PO Trans Cahaya di Exit Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah berhasil diidentifikasi. Jenazah korban menunggu dijemput keluarga di RSUP Karyadi. Tim Disaster Victim Identification Bitdokes Polda Jawa Tengah telah selesai mengidentifikasi 16 jenazah korban kecelakaan bus maut PO Trans Cahaya. Satu persatu keluarga korban datang ke RSUP Karyadi untuk mengambil jenazah korban dan dibawa ke rumah duka. Dari 16 jenazah, 1 diantaranya di Rumah Sakit Adiatama Tugu Semarang.
Pengambilan jenazah korban pun ditargetkan rampung hari ini. Tadi sudah saya informasi lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Target hari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka semua. Keluarga sudah ada di sini semua atau gimana? Keluarga ada yang masih proses perjalanan juga dan secara umum sudah pada di sini. Dari 16 korban, satu keluarga yang tewas dalam kecelakaan maut ini merupakan satu keluarga asal Sleman. Korban terdiri dari ibu atas nama Enda, 48 tahun, anaknya 19 tahun, Mutia Citra. Mereka berangkat dari Bogor ke Yogyakarta bertiga bersama sang ayah, namun sang ayah selamat dan mengalami luka-luka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tidak bisa membuang sampah di lokasi tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Ratusan warga RW 13 Pondok Kelapa, Durensawi, Jakarta Timur melakukan pembongkaran paksa lokasi TPS. Sementara sempat terjadi ketegangan dengan pemilik lahan. Sudah lama, Mas. Ini udah lama. Pelani diselesaikan di kelurahan. Pelani suaranya. Enggak, ini hari ini Setelah gagal bernegosiasi dengan pihak yang mengklaim pemilik lahan, ratusan warga RW 013 Pondok Kelapa, Durensawi, Jakarta Timur membongkar paksa tempat pembuangan sampah sementara. Ratusan warga ini kesal tidak bisa membuang sampah lantaran diklaim oleh pihak yang merasa memiliki tanah lokasi TPS ini. Warga merobohkan pagar seng yang menutup lokasi dengan alat seadanya. Warga berharap agar lokasi tidak ditutup agar bisa membuang sampah seperti biasa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat tingginya minat masyarakat terhadap angkutan kereta api selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai 565.875 tiket dari total kapasitas 909.536 tempat duduk. Tingginya penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Sebanyak 217.496 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyadi dan Raga Firdaus, iNews melaporkan.